Miss dulu, Bu. Baik, sebelum kita mulai memasuki materi, ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Saya, Bu. Pembelajaran minggu lalu itu mengenai klasifikasi dan beda fase gelombang. Apa saja klasifikasi gelombang? Saya, Bu, berdasarkan medium ada gelombang mekanik dan elektromagnetik, Bu. Nah, kalau berdasarkan arah rambahnya apa saja? Gelombang transversal sama longitudinal, Bu. Oke, masih ingat ya pembelajaran minggu lalu? Kita masuk ke materi pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita pada pagi ini itu untuk peserta didik dapat mengklasifikasikan bunyi sebagai gelombang mekanik melalui tayangan video. Yang kedua, peserta didik dapat membedakan sifat-sifat dari gelombang bunyi, yaitu refleksi, refraksi, interferensi, dan difraksi. Yang ketiga, peserta didik dapat membedakan sifat hangat gelombang bunyi. Apa yang Anda pikirkan ketika mendengar kata suara? Coba ingat suara yang berbeda yang pernah Anda dengar. Apa yang membuat suara tersebut berbeda? Kira-kira bagaimana suara bunyi berat dan apa bentuknya? Ayo kita simak video berikut. Setelah kalian menyimak dan melihat cuplikan tayangan tersebut, apa yang kalian ketahui gelombang? Ya, silakan Mila. Gelombang bunyi merupakan gelombang longitudinal yang merambat melalui medium, Bu. Masih ada lagi? Boleh, Nadia? Gelombang bunyi termasuk gelombang mekanik yang merambat melalui medium seperti pada cair dan atau gas, Bu. Benar sekali ya, gelombang bunyi adalah gelombang yang merambat melalui medium tertentu. Gelombang bunyi merupakan gelombang mekanik yang digolongkan sebagai gelombang longitudinal untuk merambat untuk medium yang merambat seperti zat padat, zat cair, dan juga zat gas. Adapun sifat-sifat dari gelombang bunyi, yang pertama yang dapat dipantulkan atau refleksi. Refleksi bunyi dapat dipantulkan apabila bunyi melewati permukaan benda yang keras seperti permukaan dinding batu. Contohnya ketika kita di dalam suatu studio, ketika kita berbicara, suara kita terdengar lebih besar dibandingkan ketika kita berbicara di luar studio. Yang kedua, dapat dibiaskan atau
dibenturkan atau difraksi. Difraksi adalah pelenturan gelombang bunyi melewati celah yang sempit. Contohnya ketika kita mendengar suara orang lain di ruangan yang berbeda dikarenakan adanya celah-celah yang sempit. Perlu kalian ingat syarat-syarat dari gelombang bunyi. Yang pertama ada sumber, yaitu sumber bunyi. Yang kedua ada media, yaitu media berupa zat padat, zat cair, dan juga zat gas. Yang ketiga ada pendengar yang akan mendengar bunyi. Jenis gelombang. Berdasarkan rentang frekuensinya, gelombang dibagi menjadi 3. Yang pertama ada infrasonik, yaitu gelombang bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Yang kedua ada audiosonik, gelombang bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 sampai 20 Hz. Ini frekuensi yang dapat didengar oleh manusia. Yang ketiga ada ultrasonik, gelombang bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Hewan yang dapat mendengar frekuensi ini adalah anjing dan kelelawar. Perlu kalian ketahui bahwa gelombang bunyi memiliki kecepatan frekuensi yang berbeda-beda, kecepatan yang bervariasi antara 330 sampai 550 meter per sekon. Baik, silakan membentuk dua kelompok. Dalam kelompok terdiri sampai 5 sampai 6 orang. Selanjutnya Ibu memberikan LPPD. Untuk percobaannya itu yang pertama kita menggunakan gelas yang kosong, kita taruh ke telinga lalu kita ketuk. Yang kedua gelas yang berisi air, lalu kemudian kalian taruh ke telinga lagi lalu diketuk.
kami akan mempresentasikan hasil dari yang kami dapat tadi. Nah, dari eksperimen yang telah kami lakukan, kami belajar bahwa gelombang bunyi adalah hasil dari getaran yang merambat melalui medium. Nah, dari yang jelas tadi, kalau tidak diisi air itu bunyinya ting 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 ting, itu kenceng banget. Dan kalau diisi air itu bunyinya lebih pelan. Pokoknya kalau ada yang ingin bertanya boleh, silakan. Jadi bertanya bahwa apa yang terjadi, apa yang terjadi jika kita mengatur gelas dengan kekuatan yang berbeda. Kalau menurut kami itu suara di dalam air terdengar lebih jelas tadi kan, karena kecepatan gelombang bunyi lebih tinggi di dalam air, sehingga molekul-molekul air itu lebih rapat dibandingkan